warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali dengan saya Bu Murni, tentunya di channel klinik kimia Cara Asik Belajar Kimia. Kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan penilaian akhir semester materi kelas 10 KD 3.2, yaitu tentang struktur atom. Tapi sebelum itu pastikan sahabat sudah subscribe ya channel ini dan aktifkan notifikasinya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terupdate seputar pembelajaran kimia. Oke, langsung saja yuk kita bahas materi KD 3.2 struktur atom sebagai bahan persiapan penilaian akhir semester. Kita mulai dari soal yang pertama. Gambar berikut ini merupakan perkembangan model atom. Model atom Rutherford adalah model atom nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Baik sahabat klinik kimia, kita bahas terlebih dahulu model atom nomor 1. Model atom nomor 1 adalah model atom Dalton. Dalam model atom Dalton ini seperti bola pejal, di mana atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Atom itu seperti bola sederhana atau bola pejal yang sangat kecil yang tidak dapat dibelah, diciptakan, maupun dimusnahkan. Sementara model atom yang kedua itu adalah model atom Thomson. Nah, inti dari model atom Thomson ini adalah model atom Rotikismis, di mana model atom Thomson ini menggambarkan atom sebagai bentuk bola yang bermuatan positif, jadi ada muatan positifnya, dan ada elektron bermuatan negatif yang tersebar di dalam bola tersebut. Jadi kalau kita bayangkan seperti Rotikismis. Sementara model atom yang ketiga adalah model atom Rutherford. Nah, di dalam model atom Rutherford ini, Rutherford sudah menemukan adanya inti atom. Jadi di dalamnya sudah ada inti atom yang bermuatan positif. Nah, inti atom yang bermuatan positif ini terdiri dari partikel-partikel bermuatan positif yang disebut dengan proton. Jadi inti dari model atom Rutherford adalah inti atom yang bermuatan positif, ada elektron-elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti. Jadi kalau Thomson tadi hanya tersebar, tapi kalau ini elektronnya sudah beredar mengelilingi inti. Nah, atom itu bersifat netral sehingga jumlah proton dalam inti akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Sementara model atom yang keempat ini adalah model atom dari Niels Bohr. Nah, kalau kita lihat dari penggambarannya, di sini bunyi dari model atom Niels Bohr adalah elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit. Jadi ini ada kulitnya ya, kulit tertentu. Nah, elektron itu dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi lain. Jadi dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya. Jika elektron berpindah dari tingkat energi yang rendah, jadi yang dekat dengan kulit, ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Nah, itu disebut dengan eksitasi. Tapi kalau elektronnya dapat berpindah dari tingkat energi tinggi, jadi yang agak keluar, ke tingkat energi yang rendah, ke dalam, maka dia akan memancarkan energi. Itu yang disebut dengan deeksitasi. Sementara yang kelima ini adalah model atom atau teori atom dari mekanika gelombang atau kuantum. Nah, di mana teori ini menyatakan bahwa kita tidak bisa menentukan posisi dan kedudukan elektron secara pasti, tetapi yang bisa kita tentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron. Maka di sini erat sekali ada istilah awan elektron dan istilah orbital. So, dari penjelasan tersebut, maka model atom Rutherford ditentukan oleh nomor 3. Soal yang kedua, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen,
tidak mampu menjelaskan spektrum atom-atom berelektron banyak, tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke dalam inti, bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell, jarak elektron dengan inti terlalu jauh sehingga tidak ada gaya sentripetal. Kelemahan teori atom Rutherford ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 5, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Nah, di sini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa bunyi atom atau bunyi teori atom dari Rutherford adalah atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron beredar mengelilingi inti. Nah, di mana elektron itu bermuatan negatif. Jadi jika ada inti bermuatan positif dan ada elektron yang beredar mengelilingi inti itu bermuatan negatif, nah maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, ketika terjadi tarik-menarik antar muatan positif dan negatif, suatu saat muatan negatif itu akan tertarik ke dalam inti. Nah, kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti? Nah, itulah kelemahan teori atom Rutherford, di mana Rutherford tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke dalam inti, yaitu nomor 3. Dan ini teori yang disampaikan oleh atom Rutherford ini bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik dari Maxwell. Jadi jawaban yang benar adalah 3 dan 4. Soal yang ketiga, elektron-elektron dalam atom beredar mengelilingi inti dan berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Elektron dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya disertai penyerapan atau pelepasan energi. Pernyataan ini dikemukakan oleh A. Dalton, B. Thomson, C. Rutherford, D. Niels Bohr, E. Schrödinger. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kata kuncinya adalah elektron mengelilingi inti berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kita kenal juga sebagai kulit, dan elektron dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Nah, ini adalah salah satu bunyi dari teori atau model atom Niels Bohr. Soal yang keempat. Jika unsur Ni memiliki nomor atom 27 dan nomor massa 59, ion Ni2+ memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron berturut-turut adalah A 25, 25, 30, B 27, 25, 32, C 25, 30, 25, D 30, 25, 25, E 30, 25, dan 55. Nah, di sini kita belajar tentang notasi atom. Kita baca soalnya dulu ya. Jika unsur Ni memiliki nomor atom 27, berarti kita punya lambang Ni. Nomor atom kita tulis di bawah 27 dan nomor massa 59, berarti kita tulis di atas. Ya, jadi nomor atom 27 itu adalah Z. Jadi kalau teman-teman masih ingat A, Z, X. Jadi Ni ini adalah X. 27 ini adalah Z, yaitu nomor atom. Sementara 59 ini adalah A, yaitu nomor massa. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa jumlah proton, elektron, dan neutron yang dimiliki oleh ion Ni2+. Nah, kita tentukan dulu saat dia netral. Jadi ini posisi saat dia sebagai partikel netral. Nah, proton itu sama dengan nomor atom, di mana nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Jadi jumlah proton. Nah, berarti jumlah protonnya adalah 27, disama dengan nomor atomnya. Elektronnya, nah karena ini partikelnya netral, maka jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Ingat ya, hanya pada partikel netral. Berarti elektronnya juga 27. Nah, neutron, berapakah jumlah neutronnya? Nah, neutron itu bisa kita dapatkan dari nomor massa. Nomor massa ini adalah proton ditambah dengan neutron. Nah, nomor massanya sudah kita ketahui ya. Jadi A sama dengan proton tambah neutron. Berarti neutron sama dengan A dikurangi proton. Berarti 59 dikurangi 27. Nah, ini adalah hasilnya 32. Jadi
Jadi neutronnya adalah 32. Nah, ini pada posisi atom Ni dalam bentuk netralnya. Yang ditanyakan di soal adalah saat atom Ni dalam posisi partikel bermuatan, yaitu ion Ni2+. Nah, arti dari 2+ ini artinya dia sudah melepaskan 2 elektron sehingga membentuk ion positif atau kation Ni2+. Berarti yang berubah dari jumlah proton, elektron, neutron ini adalah hanya elektronnya, sehingga kita tuliskan protonnya akan tetap 27. Nah, elektronnya awalnya netral 27, karena sudah melepaskan 2 elektron berarti menjadi 25. Sementara neutronnya akan tetap, yaitu 32. Jadi jawabannya adalah proton 27, elektron 25, dan neutron 32. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kelima. Dua buah unsur memiliki lintasan elektron sebagai berikut. Jika unsur A mempunyai jumlah neutron 12 dan B mempunyai jumlah neutron 16, maka pasangan data yang tepat adalah A 2311A, B 3218B, C A 2312A, D unsur B 1632B, E unsur A yaitu notasi unsurnya 1123A. Nah, di sini sahabat diberikan stimulus berupa gambar lintasan elektron dan juga jumlah neutron dari partikel A dan B. Kemudian sahabat diminta untuk menentukan notasi atau lambang unsur yang benar. Kita mulai dari unsur A. Unsur A ini mempunyai jumlah neutron, jadi N-nya adalah 12. Nah, untuk membuat notasi, sahabat harus ingat bahwa notasi itu terdiri dari A nomor massa dan Z nomor atom. Ingat, A ini adalah proton ditambah neutron, sementara Z menyatakan proton atau juga jumlah elektron pada keadaan netral. Tapi paling penting dia menyatakan jumlah proton. Nah, sekarang untuk yang partikel A, neutronnya 12. Nah, di sini adalah lintasan elektron. Berarti kita tulis elektronnya ada berapa, kita hitung dari lintasannya. Di kulit yang pertama, di kulit K namanya ya, ada 2, 1, 2. Berarti 2. Di kulit yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 tambah 8, 10. Kemudian di kulit ketiga ada 1. Berarti elektronnya ada 11. Kita tulis di sini jumlah elektronnya ada 11. Nah, partikel ini adalah partikel netral sehingga jumlah elektron dan jumlah protonnya juga sama, yaitu 11. Nah, dari sini kita bisa membuat notasi unsur A, di mana notasi unsurnya adalah kita tulis A sebagai lambangnya, proton berarti ini adalah Z-nya yaitu nomor atomnya berarti 11, sementara A atau nomor masanya adalah proton tambah elektron berarti 12 ditambah 11 23. Nah, inilah yang disebut dengan notasi unsur A. Nah, sekarang bagaimana dengan yang B? Kita tulis di sini ya. Untuk unsur B, di soal diketahui jumlah neutronnya 16. Berarti neutron 16. Nah, berapakah jumlah elektronnya? Kita hitung pada lintasan. Kulit pertama ada 2. Tuh, 2. Kulit kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 10. Nah, kulit ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 16 elektron. Nah, karena ini partikelnya netral sekali lagi, maka jumlah elektron dan protonnya akan sama, yaitu 16. Nah, dari sini kita bisa menentukan lambang unsur B atau notasi unsur B. Nah, di mana protonnya 16 yang menyatakan nomor atom, kita taruh 16. Sementara A nomor massa berarti proton ditambah neutron, 16 tambah 16, 32. Nah, inilah notasi unsur B. Sekarang kita cari nih di jawaban di sini, di option yang benar adalah misalnya A, unsur A, notasi unsurnya 2311A. Nah, ini benar ya. Yang B 3218, harusnya 3216, itu salahnya di sini. Yang C 2312, yang A salah ya, harusnya 2311.
D1632B terbalik, harusnya nomor massa lebih besar dibandingkan nomor atom. Ini kebalik. Yang E1123A ini juga terbalik. So, jawaban yang benar adalah A. Unsur A dengan notasi unsur 1123A. Soal yang keenam, kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Kita baca dulu soalnya ya teman-teman. Unsur X mempunyai 10 proton. Jadi ini ada unsur, dia punya proton sebanyak 10 dan 12 neutron. Sedangkan unsur Y, dia mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kedua atom tersebut merupakan A isotop, B isobar, C isoton, D isokor, E isomer. Nah, kita lihat di sini. Protonnya kita berarti cari dulu. 2311Y ini protonnya adalah 11. Ya, ini sesuai dengan nomor atomnya berarti 11. Elektronnya 23, ini 11. Nah, karena proton dan elektron pada atom netral jumlahnya sama, berarti elektronnya juga 11. Nah, neutronnya kita cari. Neutron itu adalah A kurang Z, ya. A dikurang Z. Nomor massanya 23 dikurangi 11. Hasilnya 12. Nah, kalau kita lihat di sini, yang sama adalah antara X dan Y itu adalah neutronnya. Jadi jumlah neutronnya sama. Ya, sementara jumlah protonnya beda, ya. Kemudian nomor massanya juga beda. Kalau ini proton tambah neutron berarti 22 10X. Nah, jadi nomor massanya beda, protonnya beda, yang sama adalah neutronnya. Jadi ini disebut sebagai isoton. Nah, apa itu isoton? Unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama, tetapi jumlah proton yang berbeda. Misalnya contoh lagi ya, Bu Murni berikan untuk isoton 146C dan 168O. Nah, di sini sahabat bisa lihat nomor massanya beda, protonnya juga beda, unsurnya beda. Maka sahabat patut dalam tanda kutip curiga, yang sama adalah jumlah neutronnya. Kita buktikan ya. Di sini protonnya adalah 6, elektronnya 6, neutronnya 14 kurang 6, 8. Nah, di sini protonnya 8, kemudian elektronnya 8, neutronnya adalah 8. Nah, di sini yang sama adalah jumlah neutronnya antara unsur C dan O. Nah, ini adalah contoh dari isoton, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi jumlah proton yang berbeda. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Diketahui atom unsur berikut ini, P, Q, R, dan S. Atom unsur yang merupakan isobar adalah A, P dengan Q, B, P dengan R, C, Q dengan R, D, P dengan S, atau E, Q dengan S. Nah, di sini sahabat, kata kuncinya adalah isobar. Nah, apa itu isobar? Isobar. Iso artinya sama, bar, AR. AR itu adalah massa atom. Jadi isobar adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah atau nomor massa. Jadi jumlah nomor massanya sama. Kita highlight ya, nomor massa sama, tetapi nomor atom berbeda. Nah, berarti kita lihat manakah dari option ini yang nomor massanya sama tetapi nomor atom berbeda. Misalnya A sama P dengan Q, berarti P itu nomor massanya 30, Q 30 sama ya. Sementara nomor atom berbeda 15 dan 16. Nah, ini disebut sebagai isobar. Kita udah ketemu langsung jawabannya ya, ini isobar. Misalnya kalau B, P dengan R, P dengan R. Nah, kalau kita lihat P dengan R, P dengan R ini nomor massanya berbeda, tetapi nomor atomnya sama. Nah, ini
disebut isotop. Jadi kalau isotop itu nomor atomnya sama, jumlah protonnya sama. Sementara Ki dengan R, kita lihat Ki dengan R ini beda-beda ya. Nomor masanya beda, nomor atomnya beda. Kalau kita lihat di sini jumlah neutronnya juga beda. Berarti kita tidak tentukan ini beriso apa gitu ya. Jadi sudah kita temukan isobar dari jawaban option A. Di P dengan Q ini adalah isobar. Oke, soal yang ke-8. Perhatikan data jumlah partikel pada unsur-unsur berikut. Unsur-unsur yang merupakan isotop adalah, nah ini isotop, berarti jumlah protonnya sama, atau unsur-unsur sejenis. Kenapa ada kata sejenis? Karena kalau nomor atom sama berarti unsurnya pasti sejenis dengan jumlah proton sama dan jumlah neutron yang berbeda. Biasanya nomor atomnya sama tetapi nomor masanya berbeda. Nah, unsur yang merupakan isotop, kita lihat berarti jumlah protonnya harus sama. Misalnya kita lihat di sini jumlah proton yang sama adalah S dan T. Oke, sama ya, S dan T. Berarti ini jawabannya. Kalau P dengan Q jelas beda, Q dengan R jelas beda, R dengan S beda, Q dengan T juga beda. Jadi isotop itu adalah jawabannya C, S, dan T, di mana jumlah protonnya sama, yaitu sama-sama 11. Contoh isotop lainnya, misalnya 12,6C dengan 13,6C. Di sini sudah bisa kita lihat unsurnya sejenis, nomor atomnya sama-sama 6, berarti jumlah protonnya sama-sama 6. Nomor masanya berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai isotop. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi pembahasan kita tentang materi-materi persiapan PAS untuk struktur atom. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan berupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bersemangat untuk memberikan konten-konten terbaik seputar pembelajaran kimia. Terima kasih dukungannya. Bumurni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.